ini kepada penyidik? Yang saya sampaikan adalah pengetahuan saya. Yang saya peroleh adalah nih dari penyidik dapat pisang goreng dan saya habiskan 4 gelas kopi tadi, enak ya. Dah itu. Tadi ditanyai berapa pertanyaan, Bung? Dikit lah. Berapa tuh? Ya 10, 7 mungkin tuh. Kan yang penting pertanyaan yang esensial. Dan saya diminta untuk memberi kesaksian terhadap keahlian saya tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifa, yang dimulai dari kuriositas beliau sebagai akademisi, lalu fakta dikumpulkan, lalu mulailah untuk menguji kausalitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dan penampilan narasi publiknya, apalagi dalam bentuk kebijakan. Kan itu fungsi dari peneliti itu. Dan saya bilang saya mengerti, walaupun saya bukan ahli neuroscience atau cognitive science, tapi metodologinya saya paham tuh. Karena saya mengajar metodologi di banyak instansi. Jadi terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua, sebut aja, persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul, tadi saya sebut bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Ya. Jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke? Jadi penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini tidak menyalahi prosedur, tidak ada unsur pidana. Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur, jangan bilang tidak menyalahi. Oke. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Oke. Bahkan kalau kasus ini belum selesai, ya teliti aja terus kan. Tapi penyidik sendiri menyadari nggak sih, Bung, kalau dia mengetahui batas antara penelitian akademik dan juga tindak pidana? Lo penyidik itu menyidik, yang harus nerangkin saya. Ya saya terangkin batas antara, bukan batas sebetulnya, beda antara sesuatu yang dihasilkan oleh curiosity, academic curiosity, melalui kecurigaan terhadap kasus, maka otak kita bekerja, itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai secara hermeneutis, bukan mencurigai secara sentimen, gak ada urusan kan soal personal dengan Pak Jokowi. Jadi betul-betul Dr. Tifa melakukan prosedur akademis untuk meneliti sesuatu yang jadi isu publik, supaya publik mengerti bahwa apa yang diteliti itu hanya untuk mendudukan persoalan secara akademik gitu. Nah, sensasi itu urusan sosial media lah, yang ngulik-ngulik segala macam. Tapi itu tidak bisa terhindari, karena sifat dari penelitian selalu harus dipamerkan, difestivalkan, namanya The Festival of Ideas, Festival of Knowledge itu. Tetapi publik menangkap bagian yang sensasi aja, nggak ada soal. Kan kalian tuh yang bikin sensasi kan. Tapi sensasi juga hak kalian, karena semua isu publik pasti bagian sensasinya harus tiba lebih dahulu. Tetapi jangan sekedar tiba di dalam kulit sensasi, lihat substansinya tuh. Riset itu memerlukan data, riset itu memerlukan kecurigaan, riset itu memerlukan penelitian ulang, jadi berulang-ulang di riset. Dan yang fair, Dr. Tifa memperlihatkan hasil risetnya di dalam bentuk buku, dicetak dan bisa diakses semua orang, gitu. Tapi Dr. Tifa sudah menyandang status tersangka. Ini gimana dari Abang lihatnya? Dia tersangka karena ada urusan tadi, jadi anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina? Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik, atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Gitu. Coba tanya misalnya lawyernya, baca nggak buku itu tuh, mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion, mengerti nggak apa itu cognitive science, mengerti nggak apa itu neurofilosofi, kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Kalau saya nggak kenal, ngapain saya cemarin? Bego dong itu. Nah, tadi disebutkan kalau ijazah ini asli tapi orangnya palsu. Maksud orangnya palsu itu gimana? Ya itu yang terlihat di dalam pembuktian melalui riset. Jadi itu hasil riset, bukan hasil omong-omong. Kan tadi menyarankan restoratif justice ya dengan adanya pidana ini, ya? Enggak sih, enggak ada urusan dengan restoratif. Saya hanya urusan dengan metodologi ansih gitu. Tapi karena sudah menyangkut pidana, penelitian diarahkan ke pidana gitu. Ada dari Bang Rocky untuk menyelesaikan dengan cara damai.
Enggak, saya hanya berurusan dengan metodologi. Urusan perdamaian itu urusan apa? Itu urusan akhirat. Kedamaian itu kan urusan akhirat gitu. Dah. Cukup sih. Aman kan semua? Aman. Oke. Salam buat para pemret ya. Oke ya. Oke, makasih Bang Rocky. Makasih Yep. Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.